Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi di persimpangan jalan, di mana mau pilih ke kiri atau ke kanan, rasanya kok salah semua? Nah, itulah dilema abadi yang jadi inti dari Bhagavad Gita. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng kebijaksanaan kuno ini untuk menghadapi dilema-dilema modern kita. Coba deh bayangin, Anda berdiri di tengah medan perang, siap tempur. Tapi pas Anda lihat ke seberang, yang kelihatan bukan musuh asing, tapi guru, paman, dan sepupu-sepupu Anda sendiri. Inilah persisnya yang dihadapi Arjuna, seorang pangeran ksatria. Dan keputusasaannya itu kerasa banget dari pertanyaannya ini. Jadi, masalahnya Arjuna ini bukan cuma soal ragu-ragu di medan perang ya. Ini tuh cerminan dari krisis nurani yang bisa dialami siapa aja. Sebuah konflik batin yang dalam banget tentang gimana caranya melakukan hal yang benar ketika semua pilihan yang ada kayaknya cuma akan membawa penderitaan. Dalam bahasa Sanskerta, kondisi kelumpuhan moral kayak gini tuh ada namanya Dharma Sangkat. Ini bukan sekedar pilihan yang sulit loh. Ini adalah situasi di mana kewajiban-kewajiban suci Anda, kewajiban-kewajiban yang paling penting, malah saling bertabrakan, bikin Anda jadi benar-benar terjebak. Konflik yang dihadapi ini benar-benar fundamental. Di satu sisi, ada kewajibannya untuk melindungi keluarga, untuk gak menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Tapi di sisi lain, sebagai seorang ksatria, dharmanya, kewajibannya, menuntut dia untuk berjuang demi keadilan. Bahkan kalau itu artinya harus melawan kerabatnya sendiri. Benar-benar dilema kan? Nah, ini dia pertanyaan inti yang diajukan Arjuna kepada Saskretanya, Krishna, yang kemudian justru mengungkapkan serangkaian ajaran yang luar biasa mendalam. Pertanyaan ini bisa dibilang mengubah medan perang menjadi sebuah ruang kelas filosofis. Jawaban Krishna itu nggak sesimpel pilih A atau pilih B. Enggak. Sebaliknya, dia justru membingkai ulang seluruh konsep tentang kewajiban. Menawarkan perspektif baru yang bisa dibilang cukup radikal tentang cara kita bertindak. Disinilah Krishna ngenalin konsep kunci, namanya Svadharma. Dia ngejelasin kalau kewajiban itu bukan satu aturan kaku yang berlaku untuk semua orang. Bukan, melainkan kewajiban pribadi yang ditentukan oleh peran unik kita masing-masing dalam tatanan kehidupan ini. Jadi, waktu Swadharma ini diterapkan ke Arjuna, pesannya Krishna jelas banget. Kamu adalah seorang ksatria. Peranmu, dharmamu saat ini adalah untuk bertarung. Krishna mengalihkan fokus Arjuna dari perasaan pribadinya ke tanggung jawab sosial dan kosmiknya yang jauh lebih besar. Oke, tapi gimana caranya seseorang bisa melakukan tugas yang rasanya berat dan menyakitkan banget? Nah, Krishna kemudian menawarkan metode praktisnya, sebuah jalan untuk bertindak tanpa harus terbebani oleh hasilnya. Inilah yang kita kenal sebagai karma yoga. Prosesnya itu ada 3 langkah sederhana. Pertama, pahami swadharma Anda, peran unik Anda saat ini. Kedua, lakukan tindakan yang memang perlu dilakukan itu dengan keahlian dan dedikasi penuh. Dan yang ketiga, nah ini nih kuncinya, lepaskan semua keterikatan Anda pada hasil dari tindakan itu. Entah itu nanti hasilnya menang atau kalah. Intinya, kewajiban atau dharma itu bukan soal preferensi pribadi, bukan soal suka atau nggak suka. Ini tuh soal melakukan tindakan yang diperlukan untuk menegakkan keseimbangan dan keteraturan yang menopang seluruh alam semesta. Terus gimana caranya ajaran kuno dari medan perang ini nyambung sama kita sekarang? Yuk, kita lihat gimana ide-ide ini bisa kita pakai baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi kita di zaman sekarang. Percaya atau enggak, para pemimpin bisnis dan akademisi sekarang ini banyak loh yang melirik Gita untuk mencari jawaban atas dilema-dilema modern. Prinsip-prinsipnya dipakai untuk membentuk etika kepemimpinan yang berintegritas, membantu manajer mengambil keputusan sulit di bawah tekanan, dan bahkan sebagai metode untuk mengelola stres dan mencegah burnout di lingkungan kerja yang serba cepat. Coba deh lihat betapa praktisnya ini. Konsep swadharma misalnya bisa diterjemahkan jadi tanggung jawab berbasis peran. Tindakan yang benar bagi seorang dokter kan beda banget sama tindakan yang benar bagi seorang hakim. Sementara karma yoga jadi alat yang powerful banget buat kesehatan mental di tempat kerja. Fokus aja ngerjain tugas sebaik mungkin, tapi jangan terlalu terikat sama hasilnya, entah itu promosi atau bonus. Dan ini ternyata efektif banget buat ngurangin risiko ke burnout. Jadi pada akhirnya, ajaran Gita ini bukan resep instan ya. Ini lebih kayak kerangka kerja, sebuah framework untuk membantu kita menavigasi dilema-dilema moral kita sendiri dengan lebih jernih dan lebih punya tujuan. Maka, inilah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Coba deh pikirkan satu peran yang lagi Anda jalani saat ini. Mungkin sebagai seorang profesional, sebagai orang tua, atau sebagai teman. Kira-kira seperti apa ya rasanya menjalankan dharma Anda dalam peran itu dengan sepenuh hati?
tapi di saat yang sama melepaskan semua kecemasan tentang hasilnya. Inilah inti tantangan dari Krishna, sebuah pertanyaan yang relevansinya benar-benar tak lekang oleh waktu.